Baiklah adik-adik para pelajar kelas 8 SMP dimanapun berada, mari kita sekarang lanjutkan pembahasan soal kita yang sebelumnya. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas soal dari nomor 11 sampai nomor 15. Sebelumnya kakak beritahukan ini adalah soal ulangan umum kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2019-2020 tingkat SMP yang diulangkan di Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi ini tepatnya soal tahun lalu lah ya. Mari kita mulai soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang busur AB adalah 64 cm, maka panjang busur DC adalah. Iya, ini soal tentang panjang busur. Silakan dicoba terlebih dahulu kalau kalian mungkin sudah tahu jawabannya atau cara mengerjakannya. Mari kita bahas. Jadi pada prinsipnya, perbandingan panjang busur lingkaran itu sama dengan perbandingan sudut yang diapitnya. Jadi misalkan di sebelah sini ini busur DC, maka sudut yang diapitnya adalah yang 30 derajat ini. Sedangkan busur AB, sudut yang diapit adalah 120 derajat ini. Nah, kalimat ini kita terjemahkan dalam bentuk persamaan terlebih dahulu. SDC per SAB sama dengan alfa 1 per alfa 2. SDC ini maksudnya adalah panjang busur DC. Jadi kakak lambangkan panjang busur itu sebagai S begitu ya. Kemudian SAB ini adalah panjang busur AB. Alfa 1 ini ya sudut yang pertama ini. Alfa 2 yaitu sudut yang kedua. Kita masukkan saja nilai yang diketahui. Jadi SDC karena ditanyakan kita biarkan. SAB itu dari soal diketahui 64 cm. Ini sama dengan alfa 1 30 ya per 120. Derajatnya tidak kakak tulis ya. Biarkan saja seperti itu. Jadi ini hasilnya adalah ini 30 per 120 itu adalah seperempat gitu ya. Ini pindah ke sini jadi kali. Jadi SDC sama dengan seperempat kali 64. Berapa? Iya, benar sekali. 16 cm. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan B. Soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Jika alfa sama dengan 60 derajat dan panjang jari-jari 21 cm, maka keliling juring AOB adalah. Nah, ini pilihannya. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Ini sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa perbandingan panjang busur sama dengan perbandingan sudut yang diapitnya. Di sini tergambar satu busur, tetapi sebenarnya ada busur yang lain begitu ya. Kita bandingkan saja busur AB ini dengan busur yang paling besar. Yang mana busur paling besar? Ya, kelilingnya. Jadi keliling itu adalah busur paling besar dengan sudutnya adalah 360 derajat. Jadi kita bandingkan busur AB dengan kelilingnya. Sama dengan alfa dibagi 360 derajat. Atau nanti kalau kita ubah bentuknya, jadi ini kita dapat rumus panjang busur, yaitu panjang busur AB sama dengan ini sudutnya alfa dibagi 360 derajat kalikan dengan kelilingnya. Ya, kalau kita masukkan SAB sama dengan alfanya berapa? 60 ya, 60 derajat per 360 derajat kali keliling. Ya, ini 1/6, kemudian kelilingnya adalah 2 pi R dan kita masukkan R-nya sekarang. Jadi 1/6 kali 2 kali pi-nya 22/7 kita pakai karena jari-jarinya ini adalah kelipatan 7 gitu ya. Lalu kalikan 21. Ya, ini dicoret, ini 21 hasilnya 3. Lalu 2 kali 3 itu 6, kali 1/6 jadi hilang, jadi tinggal 22. Tetapi 22 ini baru panjang AB ini busurnya. Sementara yang ditanyakan adalah keliling juring AOB. Keliling juring AOB. Keliling itu artinya semuanya ini, ke sini dan ke sini. Sehingga keliling juring AOB itu sama dengan SAB ini masih harus ditambahkan dengan OA dan OB. Sehingga jadinya 22 yang tadi kita peroleh ini tambah OA ini kan sama dengan jari-jari, yaitu 21. OB juga sama dengan jari-jari, 21 juga. Ya, jadinya seperti itu. Dan hasilnya adalah hasilnya 64. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan A.
Soal nomor 13. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 20 cm. Jarak kedua pusat lingkaran 25 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 20 cm, maka jari-jari lingkaran kedua adalah titik-titik sentimeter. Nah, ini pilihannya. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Terlebih dahulu kita gambar lingkaran. Nah, ini lingkaran pertama ya. Ini yang jari-jarinya 20 cm. Kemudian katanya jarak kedua pusat lingkaran itu adalah 25 cm. Jadi kita gambar garis 25 cm terlebih dahulu. Nah, segitu mungkin kira-kira ya. Di ujung ini nanti letak dari pusat lingkaran kedua. Kemudian kita gambar lingkaran kedua. Lingkaran kedua sebenarnya kita tidak tahu ukurannya. Apakah ini sebenarnya di luar lingkaran pertama, atau bersinggungan, atau mungkin malah berpotongan. Kita belum tahu. Kita gambar sembarang saja terlebih dahulu. Kemudian kita gambar garis singgungnya. Ini garis singgung persekutuan luarnya. Jadi garis ini menyinggung lingkaran besar, kemudian dia juga menyinggung lingkaran kecil. Jadi itu disebut dengan garis singgung persekutuan luar, karena ini sama-sama di luar seperti ini. Kemudian kita gambar lagi bahwa garis singgung itu adalah garis yang tegak lurus dengan jari-jari. Jadi kita gambar masing-masing jari-jari yang tegak lurus dengan garis singgung itu. Nah, ini tanda tegak lurusnya. Dari sini lalu kita tuliskan ukurannya seperti yang diketahui. Jari-jari lingkaran pertama itu sama dengan 20 cm. Jadi satuannya tidak kakak tulis. Kemudian apalagi yang diketahui? Ya, ini yang kedua, jari-jari yang kedua belum diketahui, kita tulis saja R2 seperti itu. Selanjutnya, ini juga diketahui, panjang garis singgungnya adalah 20 dan jarak kedua pusat lingkarannya adalah 25. Nah, kemudian kita gambar sebuah garis bantu seperti ini yang sejajar dengan garis singgung ini. Karena garis merah ini yang putus-putus ini sejajar dengan garis singgung, maka ini panjangnya juga sama, 20 begitu ya. Demikian juga ini R2 di sini. Ini kalau kita luruskan ke sini, maka segini juga panjangnya adalah R2. Kemudian yang ini sisanya kita misalkan sebagai X. Nah, baru kita mendapatkan gambar segitiga siku-siku ini yang sisi miringnya 25 cm, kemudian panjang sisi tegaknya adalah 20 dan X. Oleh karena itu kita bisa menghitung X menggunakan rumus Pythagoras. Jadi X sama dengan akar, ini sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang satunya lagi dikuadratkan. 25 kuadrat berapa? 625 kurangi 20 kuadrat 400. Jadinya adalah akar 225. Berapa akar 225? 15. Karena X sudah ketemu 15, maka kita bisa menghitung R2 ini. Jadi R2 sama dengan bagaimana caranya? Iya benar, R1 dikurangi X. Ya, tinggal dimasukkan angkanya. Kita ketemu bahwa R2 hasilnya adalah 5 cm. Dengan demikian jawaban yang benar adalah pilihan A. Soal nomor 14. Panjang tali minimal yang meliliti ketiga lingkaran identik berikut jika jari-jari lingkarannya 7 cm adalah. Ini soal tentang lilitan tali. Silakan dicoba terlebih dahulu. Baik, mari kita bahas. Mari kita gambar ulang lingkarannya. Persis seperti soal begitu ya, seperti ini. Lalu kita buat jari-jari yang tegak lurus dengan garis singgung masing-masing. Nah, ini jari-jarinya yang tegak lurus semua seperti itu. Jadi bisa diperhatikan bahwa panjang ini adalah R, kemudian ini juga R, terus ini R, ini R, ini R, dan ini R. Lalu kita luruskan, karena ini R, maka ini juga sama panjangnya. Jadi ini adalah berapa? 2R, betul. Dengan cara yang identik, yang di bawah ini juga 2R, kemudian yang ini juga
2R. Jadi kita sudah tahu panjang tali yang di sebelah sini semuanya adalah 2R, 2R, 2R. Kemudian sisanya yang bentuk busur ini, yang di atas, kemudian bawah kanan dan bawah kiri, ini kalau kita satukan, ini akan menjadi satu lingkaran. Sehingga panjang tali yang meliliti susunan lingkaran ini semua adalah ini keliling lingkaran ini ditambah dengan 2R, 2R, 2R ini. Atau dengan kata lain, panjang talinya sama dengan keliling lingkaran ditambah dengan 6R. Iya, tinggal masukkan rumusnya begitu ya. Keliling itu 2πr tambah 6R. Dimasukkan saja angkanya, demikian R-nya 7 begitu. Kemudian ini 7-nya dicoret, tinggal 22 kali 2 itu 44. Tambah 6 kali 7, 42. Jadinya berapa? Iya, gampang sekali ini ya, 86. Jadi kakak ulangi, tinggal ini digambar dulu jari-jari yang tegak lurus dengan garis singgungnya semua digambar demikian. Jadi kita luruskan ini entah berapa, nanti tergantung jumlah lingkarannya. Kalau jumlah lingkarannya tidak 3, melainkan banyak, begitu nanti kalian lihat saja itu berapa R sebenarnya. Demikian. Dan sisanya di pojok-pojok itu semuanya kalau dijumlahkan pastilah menjadi satu keliling lingkaran. Jadi tinggal dijumlahkan seperti itu. Sehingga jawaban yang benar pada soal ini adalah pilihan D. Soal ke-15. Aku adalah bangun ruang yang memiliki 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut. Aku adalah. Iya, ini disuruh menebak bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya ya. Berarti masalah lingkaran sudah selesai dan ini masuk ke bangun ruang sisi datar. Silakan dijawab, ada yang tahu jawabannya? Iya, mari kita bahas. Untuk lebih memudahkan membahas, kita gambar terlebih dahulu ya. Ini apa namanya? Ini namanya balok ya. Tetapi ini juga disebutnya prisma segi 4. Mari kita gambar satu lagi, ini apa? Iya betul, ini limas segitiga. Berikutnya ada prisma segitiga. Dan ini limas lagi, tapi limas segi 4. Mari kita perhatikan, prisma segi 4, sisinya ada berapa? Ada 6, depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Ada 6, rusuknya ada 12 kalau kalian hitung, dan titik sudutnya ada 8. Jadi bukan ini jawabannya ya. Lalu ini 5 segitiga. 5 segitiga, mari kita perhatikan sisinya ada berapa. Ini bagian depan, lalu bagian belakang, lalu bagian samping, dan bagian bawah. Ada 4 sisinya. Rusuknya ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rusuknya. Kemudian titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudutnya. Ya betul, ini yang ditanyakan. Jadi ini jawabannya adalah limas segitiga. Kita lanjutkan dulu. Ini adalah prisma segitiga. Berapa jumlah sisinya? Ya, ini jumlah sisinya adalah yang di belakang, depan, samping, atas, bawah. Sisinya ada 5. Kemudian rusuknya ada yang di atas ini, bagian atas ini ada 3, di bawah 3, kemudian yang tegak ada 3. Jadi ada 9. Titik sudutnya ada 6, di atas ada 3, di bawah ada 3. Selanjutnya ini limas segi 4. Limas segi 4, ini jumlah sisinya adalah 5, depan belakang, kiri kanan, dan bawah. Kemudian rusuknya ada berapa? Ayo, ini ada 8. Yang ini yang berdiri miring-miring ini ada 4, kemudian di bawah juga ada 4. Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu beberapa bangun ruang sisi datar beserta ciri-cirinya. Jadi untuk kasus ini jawabannya ya limas segitiga, yaitu pilihan B. Demikian adik-adik, ini kita sudah membahas 5 soal pada soal ulangan umum tahun lalu kelas 8 semester genap. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Jangan lupa untuk yang belum, silakan subscribe dahulu channel ini, di like semua videonya, dan nyalakan loncengnya. Semoga semuanya sehat selalu. Sampai berjumpa pada video berikutnya.